warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi di YouTube channel aku, Rara Yunisha. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan salah satu cabang yang akan kita pelajari di dalam filsafat. Kira-kira apa ya? Nah, daripada teman-teman penasaran, yuk tonton videonya sampai akhir. Baiklah, pada kesempatan kali ini, salah satu cabang filsafat yang akan kita bahas adalah etika. Sebelumnya, materi ini disusun oleh saya sendiri, yakni Rara Yunisha dengan NIM 200171110, Prodi Sastra Indonesia, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dasar-dasar filsafat dengan dosen pembimbing Dr. Siti Ainem Liusti, SPD MHUM. Kajian yang pertama yaitu pengertian dari etika. Secara etimologi, etika berasal dari kata ethos dalam bentuk tunggal yang mempunyai arti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamaknya berasal dari kata taeta yang artinya adat kebiasaan. Secara terminologi, etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik dan buruk. Pada intinya, etika merupakan cabang filsafat yang mencari hakikat nilai-nilai baik dan buruk yang berkaitan dengan perbuatan dan tindakan seseorang yang dilakukan dengan penuh kesadaran berdasarkan pertimbangan pemikirannya. Secara umum, etika diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama etika deskriptif. Etika deskriptif adalah etika yang menekan pada pengkajian ajaran moral yang berlaku, membicarakan masalah baik buruk tindakan manusia dalam hidup bersama. Yang kedua adalah etika normatif. Etika normatif adalah suatu kajian terhadap ajaran norma baik buruk sebagai suatu fakta, tidak perlu mengajukan alasan rasional terhadap ajaran itu. Cukup merefleksikan mengapa hal itu sebagai suatu keharusan. Nah, selanjutnya, etika normatif terbagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum membicarakan tentang kebaikan secara umum, sedangkan etika khusus membicarakan pertimbangan baik buruk dalam bidang tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, pengertian etika sering disamakan dengan moral. Padahal, etika dan moral memiliki kajian yang berbeda. Moral berkaitan dengan penilaian baik buruk mengenai hal-hal yang mendasar yang berhubungan dengan nilai kemanusiaan. Sedangkan etika atau etiket berkaitan dengan sikap dalam pergaulan, sopan santun, tolak ukur penilaiannya adalah pantas atau tidak pantas. Di samping itu, ada istilah lain yang berkaitan dengan moral, yaitu norma. Norma berarti ukuran, garis pengarah, aturan, kaidah pertimbangan, dan penilaian. Norma adalah nilai yang menjadi milik bersama dalam suatu masyarakat yang telah tertanam dalam emosi yang mendalam sebagai suatu kesepakatan bersama. Norma ada beberapa macam, yaitu norma sopan santun, norma hukum, norma kesusilaan atau moral, dan norma agama. Yang kedua adalah perbedaan antara etika dan etiket. Yang menurut Bertans terdapat 4 perbedaan penting antara etika dan etiket, yaitu yang pertama, etiket hanya berlaku jika ada orang yang hadir. Apabila tidak ada orang, etiket tidak berlaku. Sedangkan etika berlaku tidak tergantung pada atau tidaknya orang lain yang hadir. Kedua, etiket adalah cara untuk melakukan perbuatan benar sesuai dengan yang diharapkan. Etika adalah niat, perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak, sesuai dengan pertimbangan niat baik atau buruknya. Yang ketiga, etiket adalah formalitas atau lahiriah, tampak dari sikap luarnya penuh dengan sopan santun dan kebaikan. Etika adalah nurani atau batiniah, bagaimana harus bersifat etis dan baik.
Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu etika bersifat relatif. Mungkin bisa dianggap tidak sopan salah satu kebudayaan, tapi dianggap sopan di kebudayaan lain. Sedangkan etika jauh lebih absolut atau bersifat mutlak. Contoh dari etiket adalah buang angin ketika sedang bersama orang lain meskipun tidak bersuara dan tidak berbau merupakan perbuatan yang tidak sopan. Akan tetapi jika buang angin meskipun mengeluarkan suara atau bau, akan tetapi pada saat itu tidak ada orang, maka hal itu tidaklah melanggar etiket. Sedangkan contoh dari etika adalah hari Senin santri dilarang mencuci. Apabila seseorang memiliki etika, dia tidak akan mencuci di hari Senin meskipun ada kesempatan dan tidak ada sanksi yang berlaku. Selanjutnya, teori-teori etika. Pandangan beberapa filosof Barat tentang etika adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori etika yang bersifat fitri. Artinya, moralitas atau etika itu bersifat fitri. Nah, yang kedua, teori etika empirik klasik. Teori ini menjelaskan bahwa etika merupakan suatu keterampilan semata dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan alam ide platonik yang bersifat supranatural. Yang ketiga, teori etika modernisme. Etika menurut teori ini bersifat rasional, absolut, dan universal, yakni bisa disepakati oleh semua orang. Kemudian, teori yang keempat yaitu teori etika Immanuel Kant. Menurut teori ini, nilai-nilai moral itu telah tertanam pada diri manusia sebagai sebuah kewajiban. Dan teori yang kelima adalah teori Bertrand Russell. Menurut Bertrand Russell, etika itu bersifat rasional. Dan yang terakhir adalah teori etika postmodernisme. Menurut teori ini, kebenaran itu bersifat relatif terhadap waktu, tempat, budaya, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang objek etika. Menurut Pujawiyatma mengungkapkan bahwa yang menjadi objek etika adalah sebagai berikut. Yang pertama, tindakan manusia. Yang kedua, kesengajaan. Yang ketiga, determinisme. Yang keempat adalah kehendak bebas. Yang kelima, gejala-gejala tindakan. Dan yang keenam adalah penentuan istimewa. Selanjutnya, kita akan membahas aliran-aliran dalam etika. Yang pertama ada aliran naturalisme. Menurut aliran ini, menganggap bahwa kebahagiaan manusia didapatkan sesuai dengan kodrat kejadian manusia itu sendiri. Aliran kedua yaitu aliran hedonisme. Menurut aliran ini, aliran ini mengajarkan bahwa sesuatu dianggap baik bila mengandung kenikmatan bagi manusia. Selanjutnya adalah aliran idealisme. Doktrin etis yang memandang bahwa cita-cita adalah sasaran yang harus dikejar dalam tindakan. Dan yang terakhir adalah aliran utilitarisme. Menurut aliran ini, menilai baik dan buruknya sesuatu perbuatan berdasarkan besar kecilnya manfaat bagi kehidupan manusia. Sekian, terima kasih. Nah, itu dia teman-teman penjelasan dari etika sebagai salah satu cabang filsafat. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.